Kampus itu hampir kosong saat sore menjelang malam. Lampu koridor menyala setengah, menciptakan bayangan panjang yang terasa seperti mengawasi setiap langkahmu. Kamu berjalan tanpa tujuan jelas, hanya ingin menenangkan pikiran setelah hari yang panjang sebagai senior. Orang yang selalu terlihat kuat, stabil, dan tak tergoyahkan. Sampai kamu melihatnya. Dia junior itu, 18 tahun, sosok yang diam-diam sudah lama menarik perhatianmu. Bukan karena penampilannya semata, tapi karena caranya tertawa, caranya berbicara, dan bagaimana dia selalu terlihat begitu hidup. Sesuatu yang mungkin sudah lama hilang darimu. Dia tertidur di ruang organisasi yang setengah terbuka. Kepalanya bersandar di meja, satu tangan masih memegang ponsel yang layarnya telah mati. Rambutnya sedikit berantakan, napasnya pelan dan teratur. Dunia seakan berhenti di ruangan. Dan di sanalah konflik itu muncul. Sebuah suara kecil di dalam kepalamu yang selama ini selalu kamu tekan tiba-tiba menjadi jelas, tajam, mengganggu. Ini kesempatanmu. Kamu berdiri di ambang pintu, tidak masuk, tidak pergi, hanya menatap. Seolah tubuhmu membeku, tapi pikiranmu berlari liar. Bukan tentang tindakan, tapi tentang keinginan yang bahkan kamu sendiri tidak ingin akui. Batas antara benar dan salah terasa kabur ketika tidak ada yang melihat. Atau setidaknya kamu pikir begitu. Langkah kakimu akhirnya bergerak masuk ke dalam ruangan. Pelan, hampir tanpa suara. Setiap detik terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahanmu, tapi juga mendorongmu sekaligus. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya. Dia terlihat berbeda saat tertidur. Lebih rapuh, lebih manusiawi. Tidak seperti versi dirinya yang penuh energi di siang hari. Dan justru itu yang membuat dadamu terasa sesak. Bukan hasrat, tapi sesuatu yang lebih berbahaya. Kekuasaan. Kesadaran bahwa dalam kondisi ini dia tidak tahu, tidak sadar, tidak bisa melawan. Dan hanya kamu yang menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Dan disitulah kamu mulai merasa takut, bukan pada dia, tapi pada dirimu sendiri. Tanganmu sedikit terangkat lalu berhenti di udara. Tidak menyentuh, tidak melakukan apapun, hanya menggantung seperti pertanyaan yang tidak ingin dijawab. Kenapa kamu di sini? Apa yang sebenarnya kamu cari? Apakah ini tentang dia atau tentang kekosongan dalam dirimu yang ingin kamu isi dengan cara apapun? Tiba-tiba, dia bergerak sedikit. Napasmu langsung tertahan. Jantungmu berdetak lebih cepat, keras, seperti akan keluar dari dada. Tubuhmu refleks mundur setengah langkah. Dia tidak bangun, hanya bergeser, lalu kembali diam. Tapi itu cukup untuk menghancurkan ilusi yang tadi sempat kamu bangun. Realitas kembali menghantam. Ini bukan tentang kesempatan, ini tentang batas, tentang siapakah kamu benar ketika tidak ada yang melihat. Dan untuk pertama kalinya, kamu benar-benar menyadari satu hal yang selama ini kamu hindari. Kamu tidak takut dia bangun. Kamu takut jika dia tidak bangun, dan kamu benar-benar melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu tarik kembali. Sunyi di ruangan itu berubah menjadi tekanan, seolah dinding-dinding yang menyempit memaksamu untuk memilih. Menjadi orang yang kamu pikir kamu adalah, atau menjadi seseorang yang bahkan kamu sendiri tidak ingin kenal. Kamu menarik napas panjang, dalam, berat. Lalu perlahan kamu menurunkan tanganmu. Langkah kakimu mundur, satu langkah, dua langkah, sampai akhirnya kamu kembali ke pintu. Sebelum keluar, kamu menoleh sekali lagi. Dia masih tertidur, damai, tidak tahu apapun. Dan mungkin memang seharusnya begitu. Kamu menutup pintu perlahan, bukan untuk menyembunyikan sesuatu, tapi untuk mengunci sesuatu di dalam dirimu sendiri. Sesuatu yang jika dilepaskan bisa menghancurkan lebih dari sekadar satu momen. Di luar, koridor terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, kamu tidak merasa kuat sebagai senior. Kamu hanya merasa manusia yang hampir membuat kesalahan besar.